Kalau pola pikir kita masih seperti orang miskin, kita mungkin akan terus berada di posisi yang sama. Pada video ini, saya akan membahas 9 perbedaan antara cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Dan pernyataan ketujuh mungkin akan membuatmu kaget. Setelah menonton video ini, kamu akan mengetahui apakah kamu mempunyai pola pikir orang kaya atau masih ada yang perlu diperbaiki. Perbedaan pertama, orang kaya berpikir besar, orang miskin berpikir kecil. Coba deh, pikirkan ini. Orang kaya selalu berpikir besar, sementara orang miskin seringkali terlalu fokus pada hal-hal kecil. Contohnya adalah, orang miskin bisa menghabiskan 1 jam lebih di toko hanya untuk mencari kaos kaki yang diskon 5%, supaya dia bisa menghemat Rp10.000. Sedangkan orang kaya justru berpikir, bagaimana saya bisa meningkatkan diri sehingga 1 jam waktu saya bisa bernilai jutaan rupiah. Waktu adalah aset yang paling berharga yang kita miliki. Jadi, kita harus benar-benar bijak dalam menggunakannya. Perbedaan kedua, mentalitas berjudi versus memberikan nilai. Orang miskin seringkali punya mentalitas berjudi. Mereka ingin mendapatkan sesuatu tanpa memberikan apapun sebagai imbalannya. Sementara itu, orang kaya paham betul bahwa kalau mereka ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus menawarkan nilai tambah. Alasan kenapa banyak orang belum punya banyak uang adalah karena mereka belum memberikan cukup nilai kepada dunia ini. Jadi, kalau orang miskin berpikir, bagaimana saya bisa mengambil lebih banyak, orang kaya justru berpikir, bagaimana saya bisa memberi lebih banyak. Perbedaan ketiga, pendidikan tradisional versus pendidikan mandiri. Banyak orang miskin percaya bahwa pendidikan formal akan otomatis membawamu kepada kekayaan. Padahal, orang kaya tahu bahwa pendidikan itu penting. Tapi, hanya pendidikan mandiri yang benar-benar bisa menghasilkan kekayaan. Mereka menghabiskan waktu untuk benar-benar ahli dalam suatu keterampilan dan menjadi spesialis di bidang tersebut. Inilah yang membuat mereka berbeda. Perbedaan keempat, iri hati versus motivasi. Ketika orang miskin melihat orang kaya, seringkali mereka berpikir, dia pasti kaya karena curang atau sekedar beruntung. Tapi pada kenyataannya, banyak orang kaya yang sukses karena kerja keras dan pengorbanan. Ketika orang kaya melihat sesama orang kaya lainnya, mereka tidak berpikir negatif, tapi malah termotivasi. Kalau saya terus bekerja keras, saya juga bisa mencapainya suatu hari nanti. Hal ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal mindset. Perbedaan kelima, optimis versus pesimis. Orang kaya biasanya lebih optimis, sementara orang miskin cenderung pesimis. Kalau kamu ingin mencapai kesuksesan finansial, pada suatu titik kamu perlu mengambil resiko. Kalau kamu selalu pesimis, kamu mungkin tidak akan pernah berani mengambil resiko karena selalu menganggap yang terburuk akan terjadi. Tapi, juga jangan terlalu optimis 100%. Kamu harus punya keseimbangan yang sehat antara optimisme dan realisme. Namun, dari pengalaman saya berbicara dengan banyak orang sukses, orang kaya umumnya lebih cenderung optimis. Perbedaan keenam, mengelola uang dengan baik. Orang kaya sangat pandai dalam mengelola uang mereka, sementara orang miskin seringkali kurang paham cara mengelola keuangan. Contohnya ketika orang miskin memenangkan lotre, seringkali uang itu habis begitu saja karena mereka tidak tahu cara mengaturnya. Padahal, kalau kamu ingin sukses secara finansial, kamu perlu tahu kapan harus menabung dan kapan harus membelanjakan uang. Bisa jadi ada kesempatan investasi yang bagus. Tapi kalau kamu tidak punya uang yang cukup, kamu tidak akan bisa memanfaatkannya. Alasan ketujuh, ego yang bisa menghambat kesuksesan Anda. Percaya atau tidak, salah satu alasan yang mungkin mengejutkan Anda
adalah bahwa orang yang tidak terlalu kaya seringkali memiliki ego yang lebih besar. Saat Anda merasa bahwa Anda sudah mengetahui segalanya, itulah saat di mana Anda berhenti belajar. Orang kaya terus-menerus berusaha dan belajar lalu bertumbuh. Mereka tahu bahwa selalu ada hal baru yang bisa dipelajari setiap hari. Dan karena itu, mereka selalu berusaha mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang lebih pintar. Sementara itu, orang miskin cenderung berpikir bahwa mereka sudah tahu segalanya, bahwa mereka sudah paham apa yang mereka lakukan, dan bahwa hal-hal besar itu mustahil dicapai. Inilah pola pikir yang menghambat perkembangan. Untuk benar-benar sukses, Anda perlu mengembangkan pola pikir orang kaya dan menyingkirkan ego Anda. Saat Anda bisa melepaskan ego, itulah saat di mana Anda akan mulai belajar lebih banyak dan mencapai lebih banyak hal. Alasan ke-8, keyakinan akan kekuatan diri sendiri. Alasan yang satu ini mungkin agak abstrak, tapi sangat penting. Orang kaya memiliki keyakinan kuat bahwa mereka memiliki kekuatan besar di dalam diri mereka. Mereka percaya bahwa mereka bisa mengubah dan mempengaruhi dunia. Apalagi di zaman sekarang, dengan adanya YouTube dan internet, segala sesuatu menjadi mungkin. Suara saya saat ini bisa menjangkau ribuan orang di seluruh dunia. Dan ini adalah bukti bahwa kita hidup di masa di mana lebih mudah dari sebelumnya untuk mempengaruhi dunia dan orang-orang di sekitar kita. Saya sangat mendorong Anda untuk mengambil peluang ini dan mulai melakukan apa yang selalu Anda impikan. Jadilah orang yang optimis, bukan pesimis. Apakah Anda punya pola pikir orang kaya atau orang miskin? Itulah perbedaannya. Sekarang, apakah Anda sudah memiliki pola pikir orang kaya atau masih terjebak dalam pola pikir orang miskin? Hanya untuk memperjelas, saya sama sekali tidak membenci orang miskin. Namun, pola pikir orang miskin bisa sangat merugikan hidup Anda. Itulah mengapa sangat penting untuk mengembangkan pola pikir orang kaya, jika Anda ingin mencapai tujuan hidup Anda. Kalau Anda menikmati video ini, jangan lupa tinggalkan like dan share di kolom komentar pendapat Anda tentang menjadi kaya dan miskin. Saya benar-benar ingin mendengar tanggapan dari Anda semua. Jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih sekali lagi. Saya akan bertemu dengan Anda di video berikutnya.